yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 06 Bantar Bolang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 06 Bantar Bolang. Marilah yang pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini, di ruangan IT SD 06 Bantar Bolang, dalam rangka pemaparan budaya positif dalam tugas aksi nyata CGP yang akan dipaparkan atau dipandu oleh Ibu Nani Nurhayati SPD. Pada hari ini SPDI, mohon maksud kami, pada hari ini tanggal 29 Mei tahun 2024. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, kepala SD 06 Bantar Bolang SD Negeri, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari ini saya buka. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apa yang maksudnya dalam acara siang hari ini. Yang kedua yaitu kita ikuti bersama sambutan Ibu Kepala SD 06 Bantar Bolang. Kepada Ibu yang terhormat Ibu Sri Widianti SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 06 Bantar Bolang. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini, hari yang sangat cerah ini, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, bisa menikmati semua yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini itu Bu Nani Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 06 Bantar Bolang, menyusun diseminasi aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu tahu bahwa budaya positif itu sekolah itu sebagai wadah pembentukan karakter siswa, ya. Kemudian membiasakan budaya positif di sekolah akan membentuk karakter siswa yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah perlu adanya kerjasama, kolaborasi dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Dengan budaya positif, anak-anak itu akan mempunyai karakter untuk masa depannya, seperti itu. Nanti mungkin seperti itu ya, bulan kira-kira saja. Ini hanya ulasan saja, ulasan sepengetahuan saya bahwa budaya positif itu perlu dikembangkan di sekolah. Sebenarnya sudah lama sekali kita mengembangkan budaya positif, banyak contohnya. Ya, diantaranya menumbuhkan anak-anak supaya memberi salam, antri, kerjasama, gotong royong, religius, ya, menabung, itu termasuk dalam ranah budaya positif. Namun istilahnya saja panjenengan sifatnya ada seperti itu, tapi tidak tahu bahwa itu adalah budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah agar anak-anak itu bernalar
nanti akan dipaparkan lebih lengkap karena yang Bu Nani yang sudah mengikuti pelatihan nanti kedepannya sekitar 6 bulan sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmunya itu nanti akan ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya dan menggerakkan dengan Bu Nani menjadi pertama calon guru penggerak, kemudian menjadi guru penggerak, akan menggerakkan semuanya. Dengan menggerakkan semuanya akan tergerak. Pak Yusuf juga akan tergerak. Saya mau ikut guru penggerak. Pasti semuanya jangan berpikiran bahwa hanya untuk memenuhi saja, tidak. Suatu saat itu akan bermanfaat. Suatu saat pasti akan bermanfaat. Kita tidak tahu. Semua program yang pemerintah luncurkan tentu ada manfaatnya. Kita ikuti saja. Demikian saja dari kami sambutannya. Kita ikuti saja paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Nurhayati SPDI tentang budaya positif. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan terima kasih. Acara berikutnya, mari kita ikuti bersama pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Nani Nurhayati SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Widianti SPDSD, yang saya hormati rekan guru SD Negeri 06 Bantar Bolang, SD Negeri 04 Bantar Bolang, yang saya cintai, semua staf yang ada di SD Negeri 06 Bantar Bolang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga semua kita yang ada di sini akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan budaya positif, mari kita melakukan ice breaking dulu. Jadi semua Bapak Ibu silakan maju ke depan. Ke sini? Ya, maju ke sini. Ya, tangan kanan. Ayo baris. Iya. Boleh. Kemudian tangan yang kanan seperti ini, tangan yang kiri mengacungkan jari. Iya. Nanti itu kita akan menangkap tuti. Nanti berarti tangan yang mengacungkan jari ini adalah tuti. Ya, jadi nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti kalau saya bilang tuti berarti harus menangkap. Iya, menangkap jari itu. Jari itu kan namanya tuti. Boleh teman? Temannya berarti temannya.
Udah siap ya? Pada suatu hari aku pergi ke sekolah bersama Tuti. Yang kedua, berusaha biar gak kena ya. Yang kedua, Tuti berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Yang ketiga, aku dan Tuti berjalan kaki bersama. Yang keempat, sesampainya di sekolah, Tuti bersalaman dengan ibu gurunya. Yang terakhir, Tuti anak yang rajin. Ya, udah tepuk tangan. Terima kasih. Jadi sebelum memulai acara biasanya itu ada ice breaking, itu gunanya untuk merefresh pikiran kita gitu ya, biar tidak tegang. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, terlebih dahulu saya akan membacakan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Kemudian, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Berarti kita itu guru, berarti kita itu ibaratnya sebagai petani, dan sekolahan ini adalah lahannya. Kemudian murid itu adalah benih yang akan kita tanam. Jadi kita itu tugasnya merawat benih itu, bagaimana benih itu agar tumbuh menjadi benih yang berkualitas. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Tahapan bagja itu apa saja? B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Selanjutnya yang akan kita fokuskan yaitu tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
juga mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada sesuatu yang memotivasi diri kita itu untuk berperilaku. Di antaranya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu, misalkan mengerjakan tugas cepat-cepat, itu biasanya untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi kita melakukan sesuatu terkadang juga ingin mendapatkan imbalan, kemudian mendapat penghargaan dari orang lain, mungkin berupa pujian atau lain-lain. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Glasser, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu berupa makan, minum, kemudian sehat. Sehat itu bagaimana biar kita sehat? Bisa dengan olahraga, bisa dengan memakan makanan yang bergizi dan lain-lain. Kemudian manusia juga mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu juga butuh kasih sayang berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kekuasaan dan penguasaan. Itu ketika seorang ingin didengar, ingin dianggap. Kemudian kalau misalkan orang itu berprestasi atau menjadi pemimpin, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk memilih atau membuat pilihan, mandiri atau mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi kalau kita ingin mengeksplorasi hal-hal baru, kita ingin memilih sesuatu, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, itu dapat dipenuhi dengan gurauan. Misalkan bercanda dengan rekan sejawat, ya, tertawa, itu adalah suatu kebutuhan dasar. Kemudian tantangan juga itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang posisi
kemudian dampaknya murid itu akan mendendam. Jadi contohnya, misalkan kita itu memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Misalkan di kelas ada anak yang terlambat mengerjakan tugas, kemudian kita memberi pernyataan kalau yang mengumpulkan terlambat nanti nilainya dikurangi, seperti itu adalah termasuk penghukum ya. Kemudian contohnya lagi, selain penurunan nilai, misalkan ayo yang belum selesai nggak boleh istirahat, nah itu juga termasuk penghukum, begitu ya. Untuk selanjutnya, pembuat merasa bersalah, yaitu berbicara dengan nada lembut, dengan kata-kata yang menjadikan pembuat merasa gagal. Dampaknya murid akan merasa bersalah. Contohnya, misalkan kita bicara dengan murid kita dengan nada lembut, tapi kalimatnya itu misalkan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, akhirnya murid itu menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru berbicara dengan nada akrab, murid akan merasa senang dan akrab, tetapi dampaknya murid hanya taat kepada orang tertentu saja. Misalkan dengan kalimat ayolah bantu bapak demi bapak ya, misalkan seperti itu kan nadanya kan lembut, tetapi kita memposisikan dirinya itu seolah-olah itu kita sebagai teman. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu murid itu hanya taat sama kita saja, misalkan sama guru yang lain tidak, seperti itu kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Kemudian yang keempat itu pemantau, yaitu mengandalkan data keyakinan kelas, nada formal. Dampaknya siswa akan memahami peraturan kelas. Berarti kita memposisikan diri kita itu sebagai pemantau, berarti sesuai yang ada di kelas, seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah manajer, yaitu posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid agar dapat menerapkan disiplin positif. Murid belajar dari kesalahan dan berupaya mencari solusi. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Jadi seorang guru sebaiknya memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah atau kelas yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu menulis kesepakatan kelas, misalkan tidak terlambat berangkat sekolah. Terus contohnya lagi, misalkan menghargai teman. Saya akan bagikan kertas, nanti ditulis nih Bapak Ibu. Satu saja. Boleh ngantuk? Oh, boleh. Satu saja, misalkan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nanti yang sudah ditempel di depan ya Bapak Ibu.
Misalkan kesepakatan kelasnya tidak boleh makan di dalam kelas atau apa? Kalau di luar kelas boleh, di dalam kelas nggak boleh nangis. Ayo surah. Sudah dulu. Sudah dulu. Ya, ini adalah salah satu contoh membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh makan atau minum di dalam kelas, membersihkan kelas bergiliran, menghargai teman, tidak boleh makan di kelas. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini kalimatnya terlalu panjang. Kemudian saling menyayangi dan tidak boleh buang sampah di dalam kelas sama. Berikut ini adalah contoh membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat. Itu tidak terlambat berangkat sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai teman, membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling menghormati. Nah, membuat keyakinan kelas ini nanti bisa kita praktekkan bersama kalau sudah tahun ajaran baru. Jadi itu nanti kan murid kita kan baru, jadi membuat kesepakatan kelas sebelum apa? Iya, sebelum pembelajaran. Kayak membuat piket kelas seperti itu. Tapi kalau ini membuat kesepakatan kelas itu bersama-sama, bukan kita yang membuat, tapi bersama-sama dengan siswa. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi tadi kan posisi kontrol yang paling ideal itu adalah memposisikan guru itu sebagai manajer. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, berarti kita harus menyelesaikan masalah itu melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya nanti saya akan perlihatkan video ini yang menggambarkan tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak
kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Suaranya Kaya ibu, jadi ibu melakukan jadi akhirnya kamu sih terlambat ya. Iya. Kira-kira kalau kamu sih terlambat itu adalah suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan. nah itu menstabilkan identitas. Suatu kesalahan itu manusiawi, tetapi jangan dilakukan berulang-ulang. Terus sesuatu yang kamu lakukan itu tidak. Kira-kira kalau kamu sering tolak Validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasannya. kira-kira kalau kamu sekolah di beberapa jam tengah malam terus main apa itu boleh tidak? Terus kalau kamu sering terlambat berarti ini sesuai dengan siapnya atau tidak? Yang ingin menanyakan keyakinan kelas. Dari situ pasti ada menurut kamu apa yang harus kamu lakukan biar kamu gak terlalu tadi tidur cepat mengenai HP tidak berarti besok lagi kamu mau sama lagi atau tidak berarti kamu harus menjadi anak yang disiplin terus kamu harus menghargai waktu terus kamu harus lebih cepat juga boleh main HP. Ya, jadi itu adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Adalah kasusnya itu tentang siswa yang sering terlambat ke sekolah. Berarti ketika kita ingin memberikan solusi itu bukan diri kita yang memberikan, tapi ditanya dulu kepada siswanya itu diajak diskusi. Kemudian sekarang tanggapan dari siswa tersebut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nazila. Saya dari kelas 6 SD Negeri 06 Barbara. Tadinya saya sering terlambat dan sering dihukum, tapi saya diajak diskusi sama Bu Nani agar tidak terlambat dan sekolah lagi. Terima kasih Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tanggapan siswa yang tadi diajak diskusi karena terlambat ke sekolah. Kemudian kasus yang kedua itu kasus tentang anak yang bertengkar, kemudian anak itu mendorong temannya. Nanti di sini ada masa tentang identitas. Katanya kamu berusaha sama Indonesia. Terus kenapa kamu suka? Terus apa yang kamu lakukan? Karena apa? Pasti kamu melakukan itu karena alasannya ya. Alasannya apa? Dan sekarang yang kamu lakukan itu sudah berasal salah sesuai dengan keyakinan atau tidak? Tidak. Seharusnya kamu apa? Menghadapinya. Sabar. Terus apa harus menghargai? Menghargai sama. Besok lagi kalau ada anak yang mengejek, kamu harus sabar dan harus menghargai sama. Sudah. Nah, ini adalah contoh kasus anak yang bertengkar, kemudian mendorong
ditanyakan alasannya itu apa. Kemudian kita juga harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah diterapkan, bahwa kita itu harus saling menghormati, saling menghargai teman. Kemudian selanjutnya tanggapan anak yang tadi, Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Aulia, saya siswa kelas 6 dari SD Negeri 06 Badan Kolam. Saya diajak diskusi sama penyanyi agar saya bisa mengendalikan diri saya sendiri dengan teman sekelas. Ya, saya lebih sabar dan bisa menghargai teman. Terima kasih Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tanggapan anak dari kasus yang kedua. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi Bapak Ibu semuanya telah kita ikuti bersama pemaparan oleh Ibu Nani tentang budaya positif, dan berikutnya dari pemaparan tadi yang disampaikan Ibu Nani, barangkali dari Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan atau disampaikan mengenai hal-hal yang terkait dengan budaya positif. Kami persilahkan, tapi sebelumnya kami minta kesepakatan dulu berapa sesi atau berapa termin yang akan disampaikan Bapak Ibu. Apa bebas apa berapa? Kira-kira ada yang mewakili? Oh, dua. Kita sepakat dua, Ibu Nani. Dua orang yang akan menanya. Yang pertama siapa ya? Dari Ibu Neti. Yang kedua nanti siapa? Oh, ibu-ibu semua ya, bapaknya enggak ya, enggak apa-apa. Perwakilan dari ibu. Monggo yang pertama Ibu Neti, bisa dari situ apa maju ke sini? Bisa dua-duanya. Ke sini aja. Sini aja biar suaranya lemu dan lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nani, tadi kita sudah berlatih untuk membuat keyakinan kelas. Pertanyaan saya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun keyakinan kelas? Demikian Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Kita berikan aplaus kepada Ibu Neti. Apa mau dijawab satu dulu atau pertanyaan dua semuanya dulu? Neti jawab dulu. Oh, monggo, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Neti Firmayanti yang sudah bertanya tentang langkah apa Bu tadi? Langkah membuat keyakinan kelas. Hal yang perlu diperhatikan. Ya, ketika kita membuat keyakinan kelas, ketika kita melakukan keyakinan kelas, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah membuat pernyataan itu dalam kalimat yang positif. Jadi jangan memakai kalimat yang negatif, pastinya yang dipakai adalah kalimat yang positif. Kemudian yang kedua, kita membuat kalimat itu jangan yang terlalu panjang. Membuat kalimat itu yang pendek tapi jelas seperti itu. Kemudian keyakinan itu harus benar-benar diterapkan di dalam kelas. Jadi bukan hanya untuk dipajang saja, tetapi benar-benar diterapkan. Kemudian selanjutnya, semua siswa atau semua warga kelas itu membuat bersama-sama. Jadi bukan guru yang membuat sendiri, tetapi melibatkan semua yang ada di kelas. Jadi seperti tadi, semuanya itu berpendapat apa kesepakatan yang akan dibuat, kemudian nanti ditempel, dicari misalkan kayak
ini kan ada yang sama membuat sampah pada tempatnya. Kemudian ini juga membuang sampah sama, tapi ini kalimatnya terlalu panjang seperti itu. Kemudian ada juga yang menghargai teman. Itu kan kalimatnya pendek tapi jelas seperti itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak dipakai untuk setiap tahun memakai keyakinan kelas itu. Berarti nanti misalkan muridnya ganti, ya kita buat lagi. Jadi tidak tidak harga mati itu nanti. Atau bisa juga kalau sudah ganti semester keyakinan kelasnya mau dibuat lagi juga boleh seperti itu. Begitu Bu Niti. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, tadi Bu Nani telah menjabarkan tentang yang namanya segitiga restitusi. Salah satunya itu menstabilkan identitas. Yang saya mau tanyakan, apa tujuan dari menstabilkan identitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali rekan-rekan di sini ada yang mau menambahkan terkait pertanyaannya Bu Neti, atau mau menanggapi tentang pertanyaannya Bu Ipa, Pak Misbah. Monggo, lanjut saja. Tadi yang Bu Ipa tanyakan adalah tujuan dari menstabilkan identitas, yaitu kita itu tujuannya ingin mengubah identitas siswa itu dari yang tadinya anak itu merasa gagal karena telah membuat kesalahan, untuk mengubah menjadi siswa itu merasa sukses, merasa berhasil, seperti itu Bu Ipa. Terima kasih. Dan selanjutnya ini adalah kesimpulan dari budaya positif, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Dari ketiga itu mempunyai kaitannya dengan budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kemudian kesimpulan yang terakhir, budaya positif dapat terwujud bila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi. Berarti budaya positif itu kita tidak bisa menciptakan sendiri, tetapi kita harus berkolaboratif dengan semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, penjaga, kemudian juga siswa. Jadi semuanya itu harus terlibat. Kemudian salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil belajar Pancasila.
Demikian ya tanya jawab, sesi tanya jawab telah selesai sesuai dengan kesepakatan dua penanya dan telah dijawab bersama-sama oleh Bu Nani tadi. Dan kesimpulan, kalau kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh narasumber. Kemudian acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup. Waktunya sudah selesai, Mas. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Firmayanti SPD, guru kelas 6 SDN 06 Bandar Bolang, selaku teman sejawat dari Ibu Nani Nurhayati SPDI, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kegiatan ini saya sangat tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Ibu Nani Nurhayati SPDI. Alhamdulillah, banyak perubahan ke arah positif, baik itu dari rekan guru maupun murid-murid kami. Hal ini nantinya akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Nani Nurhayati SPDI yang sudah mau berbagi praktek baik kepada rekan sejawat agar kita bisa menerapkan budaya positif yang optimal sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.